Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 7. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Masih lama lagi perjalanan dari Dongfu ke dunia baru. Kurasa kau belum tahu aturan dunia baru. Aku akan memberitahumu secara rinci sekarang. Suara lembut Raja Naga Emas terdengar di telinga Xiaoyan. Guru, tolong beritahu aku. Xiaoyan hendak menanyakan hal ini, tetapi dia tidak menyangka guru akan begitu pengertian. Benua yang akan kita kunjungi disebut benua Dodi. Tidak ada berbagai jenis sihir yang biasa terlihat dalam novel, dan Doki adalah satu-satunya tema utama benua ini. Di benua ini, kultivasi Doki hampir mencapai puncaknya dengan upaya dari generasi yang tak terhitung jumlahnya, dan karena reproduksi Doki yang terus-menerus, ia bahkan telah menyebar ke masyarakat. Kehidupan sehari-hari telah menjadi sangat erat kaitannya, sehingga pentingnya dendam di daratan telah menjadi tak tergantikan. Karena perkalian Doki yang ekstrim, hal itu juga menyebabkan perbedaan metode kultivasi Doki yang tak terhitung jumlahnya dari garis utama ini. Yang disebut tangan memiliki panjang, dan metode kultivasi Doki yang dibedakan secara alami kuat dan lemah. Setelah meringkas statistik, benua Doki tempat Xiaoyan sebelumnya berada membagi level teknik Doki Gong menjadi 4 dan 12 level dari tinggi ke rendah, surga, bumi, Xuan, Huang. Dan setiap level dibagi menjadi 3 level, dasar, menengah, dan tinggi. Benua baru benua Dodi, yang telah dipromosikan sekarang, telah menambahkan level Doki Gong ke fondasi sebelumnya sebagai abadi, orang suci, dan dewa, dan setiap level dibagi menjadi pemula, menengah, tinggi, dan ketiga. Tingkat teknik Qigong bertarung yang dipraktikkan juga merupakan kunci untuk menentukan tingkat keberhasilan di masa mendatang. Misalnya, orang yang berlatih latihan tingkat Xuan tingkat menengah di benua Doki secara alami sedikit lebih kuat daripada mereka yang berlatih latihan tingkat Huang tingkat tinggi. Di benua Dodi, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan bergantung pada 3 kondisi. Pertama-tama, yang terpenting tentu saja kekuatanmu sendiri. Jika kekuatanmu sendiri hanya setingkat Do Zun bintang 1, maka meskipun kamu mengolah teknik kultivasi langka dan langka di tingkat langit yang tinggi, akan sulit bagimu untuk mengalahkan Do Seng yang mengolah teknik kultivasi tingkat bumi. Kedua, ini adalah teknik kultivasi. Bagi orang yang kuat di level yang sama, jika level keterampilan Anda jauh lebih tinggi dari lawan, maka selama ujian, Anda akan mengetahui semua kelebihannya secara sekilas. Yang terakhir disebut keterampilan bertarung. Seperti namanya, ini adalah keterampilan khusus untuk mengerahkan Doki. Keterampilan Do berada di atas benua Doki dan juga memiliki tingkatan yang berbeda. Secara umum, mereka juga dibagi menjadi 4 tingkatan langit, bumi, dan kuning, dan setiap tingkatan dibagi lagi menjadi tingkatan rendah, tingkatan menengah, dan tingkatan lanjut. Di benua Dodi, pembagian tingkatan juga merupakan tingkatan ketiga Roh Kudus Abadi, dan setiap tingkatan dibagi menjadi 4 tingkatan, tingkatan rendah, tingkatan menengah, tingkatan tinggi, dan puncak. Ada banyak sekali keterampilan bertarung di benua Dodi, tetapi sebagian besar keterampilan bertarung populer yang telah beredar hanya sekitar tingkat prefektur. Jika Anda ingin memperoleh keterampilan bertarung yang lebih maju, Anda harus bergabung dengan sekte atau akademi Doki di daratan utama. Tentu saja, beberapa latihan yang ditinggalkan oleh para pendahulu yang mengandalkan petualangan, atau memiliki keterampilan bertarung mereka sendiri yang cocok, keterampilan bertarung tersebut berevolusi dari latihan tersebut, ketika dikombinasikan satu sama lain, kekuatannya lebih kuat. Hanya dengan mengandalkan ketiga kondisi ini kita dapat menilai mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Secara umum, jika Anda dapat memiliki metode Doki Gong tingkat tinggi, manfaatnya di masa mendatang akan terbukti dengan sendirinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Akan tetapi, sangat sulit bagi orang biasa untuk memperoleh teknik kultivasi Doki tingkat lanjut. Latihan yang diedarkan di kelas-kelas biasa paling banyak hanya latihan tingkat bumi. Beberapa keluarga yang relatif kuat atau sekte kecil dan menengah harus memiliki metode kultivasi tingkat surga. Di atas tingkatan surgawi terdapat tingkatan abadi, tetapi mungkin hanya kekuatan transenden dan kerajaan besar yang mampu memiliki teknik kultivasi mendalam seperti itu. Adapun perintah suci, itu tidak muncul selama ratusan tahun. Secara teori, jika orang biasa ingin memperoleh latihan tingkat lanjut, pada dasarnya hal itu sama sulitnya dengan menggapai langit. Namun,
tidak ada yang mutlak. Benua Doudi sangat luas, dengan ribuan kelompok etnis dan bagian utara benua. Di bagian selatan benua, terdapat juga berbagai keluarga Warcraft tingkat tinggi dengan IQ yang sangat tinggi, dan ada juga ras gelap yang terkenal karena keanehan dan kekejamannya, dan seterusnya. Karena wilayahnya yang luas, banyak pula pertapa yang tidak dikenal dan tidak dikenal. Setelah kehidupan mereka berakhir, mereka akan menarik diri dan mungkin menyembunyikan latihan yang mereka ciptakan dalam kehidupan mereka di suatu tempat, menunggu orang-orang yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Ada pepatah, jika suatu hari Anda jatuh dari tebing atau gua, jangan panik, maju 2 langkah, mungkin Anda akan menjadi pria yang kuat. Kata-kata ini tidak salah. Dalam sejarah daratan selama hampir 1000 tahun, tidak ada kisah umum tentang menjadi orang kuat dengan mengandalkan petualangan. Akibat dari kisah ini adalah terciptanya banyak sekali pemimpi yang setiap hari menanti di tepi tebing, bersiap untuk melompat dari tebing demi memperoleh olahraga yang tiada taraf. Tentu saja, kebanyakan dari mereka kembali dengan tangan dan kaki patah. Singkatnya, benua Doki adalah benua yang penuh keajaiban dan mukjizat. Kedua, Anda juga harus tahu bahwa di benua Doudi, tidak semua orang adalah benua Doudi yang kuat. Faktanya, benua Doudi sama dengan benua Doki Anda. Diperlukan segala upaya untuk berkultivasi agar dapat maju ke alam yang lebih kuat. Namun, benua Doudi adalah alam atas, energi spiritual langit dan bumi jauh lebih kuat daripada alam bawah Anda, jadi orang-orang di sini berkultivasi lebih cepat. Secara umum, sebagian besar orang biasa dapat mencapai tingkat Dozun, dan beberapa orang berbakat akan mencapai Doseng. Adapun Kaisar Do, itu tidak besar, hanya kekuatan keluarga kecil, keluarga kerajaan atau beberapa sekte besar yang memilikinya. Tentu saja ada beberapa monster tua yang tersembunyi dari dunia dan ingin menjadi kuat, tetapi tidak ada yang mutlak di dunia. Keluarga yang kuat sangat berbakat, generasi yang lebih tua juga memiliki Doudi yang bertanggung jawab. Mata uang benua Doudi adalah emas, perak, dan tembaga. 100 tembaga sama dengan 1 perak, dan 100 perak sama dengan 1 emas. Secara umum, hierarki Doudi Dalu adalah dari rendah ke tinggi, Doudi, Dosian, Dosen, setiap tingkatan dibagi menjadi 9 bintang. Dari bintang 1 hingga bintang 9, setiap bintang dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan penyempurnaan. Di atas 9 bintang, itu adalah giliran ke-9, dan 99 kembali ke 1, sebelum Anda dapat melangkah ke alam berikutnya. Selalu ada rumor yang mengatakan bahwa melawan makhluk abadi, melawan dewa, mendominasi dunia, reinkarnasi, 1000 dunia besar, peringkat ke-10 adalah kaisar, peringkat ke-9 kaisar adalah makhluk abadi, dan yang ada adalah dewa. Alkemis dibagi menjadi kaisar tingkat pertama, kaisar tingkat kedua, kaisar tingkat ketiga, dan setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 3 tingkatan ramuan surga dan bumi. Tingkat abadi 4, tingkat abadi 5, tingkat abadi 6, tingkat suci 7, tingkat suci 8, tingkat suci 9, dan tingkat ke-10 yang legendaris adalah pil-pil dewa, yang selama ini hanya legenda, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sama sekali. Kekuatan jiwa, jiwa kaisar terbagi menjadi, biasa, surga, bumi, memasuki alam virtual, 4 tingkat, jiwa negeri dongeng terbagi menjadi, masuk, persepsi, fusi, alam suci terbagi menjadi, melangkah ke alam virtual, halus, suci, alam dewa tidak terlalu banyak pembagian yang terlalu rinci. Tingkat kultivasi, tingkat abadi, tingkat suci, tingkat dewa. Tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, lengkap. Tingkat keterampilan bertarung, roh kudus abadi 3 tingkat, setiap tingkat dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi dan tingkat puncak 4. Adapun tingkatan monster di benua Doudi, ada 3 tingkatan yaitu kaisar, abadi, dan dewa, dan setiap tingkatan adalah tingkat ke-10. Konon, monster yang berhasil menembus peringkat ke-10 kaisar dapat berubah wujud menjadi manusia untuk berlatih lagi. Karena umur monster yang panjang, mereka dapat memilih dengan bebas, tetapi setelah monster tersebut berhasil menembus kaisar, setiap peringkat akan mengundang kutukan ilahi. Ceroboh, cedera serius, kerusakan serius. Jadi, mengubah manusia dapat menghindari masalah ini dengan sangat baik. Legenda mengatakan bahwa Warcraft dapat berubah wujud menjadi humanoid dan juga dapat dipromosikan menjadi dewa pertarungan. Hanya saja tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Xiaoyan mendengarkan kata-kata Raja Naga Emas, pikirannya berdengung, ada terlalu banyak informasi. Rekan-rekannya juga mulai menantikan benua baru ini. Awal yang baru. Setelah berbicara, dia menatap langit di luar lorong dengan senyum percaya diri di bibirnya.